Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbak Ria. Hari ini kita bahas kimia lagi ya, kelas 10 di Smart Exercise tentang bab reaksi redoks. Oke, sebelumnya ini nanti pembahasannya tidak urut, jadi nomornya nanti diacak sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang kiranya soalnya kira-kira kok sama pembahasannya nanti kita lewati, ya. Oke, nomor 1. Konsep reaksi redoks tidak terdapat pada peristiwa apa? Nah, yang A, terabsorpsinya sari makanan dalam dinding usus. B, proses asimilasi pada tumbuh-tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis itu dia masuk reaksi redoks karena ada si karbonnya nanti maksud saya karbon dioksidanya tereduksi menjadi glukosa, sedangkan airnya teroksidasi menjadi oksigen. Jadi yang B ini adalah redoks. Yang C, perkaratan logam. Ini jelas ya, dia itu redoks karena perkaratan logam itu terbentuknya Fe2O3 dari Fe dan nah ini ada perubahan bilangan oksidasi, ada kenaikan bilangan oksidasi dari Fe yang semula 0 menjadi +3, jadi dia redoks. Lalu reaksi pada aki kendaraan, ini juga termasuk reaksi redoks. Lalu yang reaksi bahan bakar dengan oksigen itu juga termasuk reaksi redoks atau pembakaran, itu juga termasuk reaksi redoks. Maka yang tidak terdapat yang tidak tepat adalah option A. Lanjut nomor 2. Pada reaksi AgClO3 ditambah Cl2 menjadi AgCl dan ClO2, maka atom klor pada senyawa AgClO3 mengalami perubahan bilok sebesar, kita tulis dulu ya reaksinya, AgClO3 ditambah Cl2 menjadi AgCl tambah ClO2. Kita cari dulu biloksnya masing-masing. AgClO3 ini kita uraikan dulu menjadi Ag+ dan ClO3-. Ag+ muatannya +1, maka biloksnya Ag otomatis juga +1. Lalu yang Cl sama O nya bagaimana? Cari dulu yang O. O -2, ya kan? Maka -2 dikali 3 adalah -6. Total dari biloks ClO3- harus -1 karena muatannya di sini -1. Maka berapa dikurangi 6 sama dengan -1? Jawabannya adalah +5. Jadi Cl-nya biloksnya +5, O-nya -2. Nah, berubahnya berapa? AgCl di sini. Jadi dari AgClO3 kan menjadi AgCl. Nah, Ag-nya di sini sama Cl-nya biloksnya berapa? Ag-nya +1 kan, AgCl itu kan kalau terurai menjadi Ag+ dan Cl- ya, berarti Ag-nya +1, Cl-nya -1 sesuai dengan muatan masing-masing. Nah, ini kan ada perubahannya ini dari +5 menjadi -1. Berapa selisihnya? Ada 6. Jadi sebesar -6. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 3. Bilangan oksidasi halogen pada senyawa asam klorid, asam klorat, dan asam perklorat berturut-turut adalah. Jadi harus tahu dulu, rumusnya asam klorid. Rumusnya asam klorid adalah HClO2. Kalau asam klorat HClO3. Kalau yang asam perklorat HClO4. Sekarang tinggal dicari H dan O itu kan selalu tetap ya, H-nya +1, O -2. Oke, ditulis dulu semua. Sekarang tinggal Cl-nya.
Di sini karena HClO2 adalah molekul netral atau senyawa netral, maka total biloxnya harus 0. HClO3 juga sama, yang HClO4 juga sama. Nah, H3 dijumlahkan ya, H-nya menyumbang plus 1, O-nya menyumbang min 2 dikali 2, min 4. Kira-kira di sini berapa hasilnya? Plus 1 titik-titik dikurangi 4 harus 0. Maka Cl-nya adalah plus 3. Sekarang yang HClO3, H-nya menyumbang plus 1, O-nya nyumbang min 2 dikali 3, min 6. Maka Cl-nya berapa? Plus 5. Maka Cl di sini biloxnya plus 5. Lalu yang di sini H-nya nyumbang plus 1, O-nya nyumbang min 2 dikali 4, min 8. Cl-nya plus 1 titik-titik dikurangi 8 harus 0. Ayo berapa? Plus 7. Maka biloxnya Cl adalah plus 7. Jadi di sini asam klorid Cl-nya plus 3. Asam klorat Cl-nya plus 5, sedangkan asam perklorat Cl-nya biloxnya adalah plus 7. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui reaksi-reaksi, ada 4 reaksi ya. Yang merupakan reaksi autoredoks adalah reaksi autoredoks itu terjadi jika ada satu zat yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, maka harus dicek dulu satu-satu. Biloxnya harus diketahui dulu. Lalu kita analisis kira-kira dia termasuk autoredoks atau bukan. Yang reaksi nomor 1, Cl2, karena dia unsur bebas maka biloxnya 0. Lalu NaOH, Na di sini golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Lalu O-nya min 2, hanya plus 1 seperti biasanya ya. Lalu NaCl, Na juga plus 1 lagi, golongan 1A. Lalu Cl-nya berapa? Karena NaCl itu muatan netral, maka jumlah biloxnya itu harus 0. Berarti plus 1 ditambah berapa? Biar 0, hasilnya min 1. NaClO, Na plus 1 ya tadi, O-nya min 2. Ini juga sama, NaClO itu adalah netral atau molekul netral, berarti jumlah biloxnya harus 0. Biar 0, maka Cl-nya di sini diisi plus 1. Untuk H2O itu biasa, plus 1 dan min 2. Nah, ada Cl ya, dari depan dulu Cl. Cl itu berubah dari biloxnya 0 menjadi min 1 dan plus 1. Ya kan? Jadi di sini plus min 1, yang ini plus 1. Otomatis dia bakal masuk autoredoks, ya kan? Karena satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Yang ke 0 min 1 turun reduksi, sedangkan 0 ke plus 1 naik menjadi oksidasi, gitu ya. Reaksi kedua, KOH. K itu golongan 1A, maka biloxnya K adalah plus 1. O min 2 hanya plus 1. Sekarang BR2. BR2 itu bebas sama seperti Cl2, maka biloxnya adalah 0. Lalu KBr. K golongan 1A plus 1, sedangkan BR-nya berapa? Lagi, KBr itu muatan netral, maka jumlah biloxnya harus 0. Otomatis BR-nya diisi min 1. Lalu kalau KBRO3, K-nya tetap plus 1, O-nya min 2. Nah, karena di sini nggak bisa langsungan, soalnya di sini O-nya ada 3. Kita turunkan di bawah. Min 2 kali 3 hasilnya 6, K-nya nyumbang plus 1, BR-nya nggak tahu. Totalnya harus 0 karena dia adalah molekul netral. Maka isinya BR yang tepat berapa? Plus 5. Jadi di sini biloxnya adalah plus 5. H2O itu tetap plus 1 dan min 2. Nah, sekarang kita lihat dari awal. K di sini di ruas kiri plus 1, di ruas kanan tetap plus 1, berarti tidak ada perubahan ya.
O dan H juga tidak ada perubahan. Sekarang tinggal BR. BR di ruas kiri biloxnya 0. Di ruas kanan ada bilox min 1 dan bilox plus 5. Jadi yang 0 ke min 1 mengalami reduksi, sedangkan 0 ke plus 5 mengalami oksidasi. Maka dia termasuk reaksi auto redox. Selanjutnya nomor 3. K2MnO4. Nah, ini K itu tadi plus 1 ya, golongan 1A. Maka totalnya plus 1 kali 2 adalah plus 2. Sedangkan O ini biloxnya min 2, maka jumlah biloxnya min 2 dikali 4 min 8. Totalnya harus berapa? Harus 0 karena dia adalah muatan netral. Maka di sini Mn-nya berapa? Plus 2 titik-titik dikurangi 8 harus 0. Maka di sini isinya plus 6. Bilog Mn plus 6. H2O sama, hanya min 1, O-nya min 2. MnO2, O-nya 2, min 2 maksud saya. Maka totalnya adalah min 4. Sedangkan jumlah biloxnya harus 0 karena dia netral. Maka di sini Mn-nya berapa? Plus 4. Kalau KMnO4 min, oke, tak tulis di sini ya. KMnO4. K-nya plus 1, O-nya min 2. Maka di sini plus 1, di sini min 8. Totalnya harus 0. Mn-nya jadinya adalah plus 7. Jadi ini Mn-nya plus 7, K-nya plus 1, O-nya min 2. Kalau yang di sini K-nya plus 1, O-nya min 2, hanya plus 1. Nah, Mn berubah dari plus 6 menjadi plus 7. Ini naik ya, berarti reaksi oksidasi. Sedangkan yang di sini dari plus 6 turun menjadi plus 4, mengalami reduksi. Maka reaksi ketiga juga merupakan reaksi auto redox. Yang keempat, Kr2CrO4. K-nya plus 1 dikali 2 jadinya plus 2. O di sini min 2 dikali 4 jadinya min 8. Totalnya harus 0 karena dia muatan netral. Maka Cr-nya bernilai plus 6. Kalau H2SO4 hanya plus 1, totalnya plus 2. O-nya min 2, totalnya min 8. Jumlah bilog harus 0, maka S adalah plus 6. Kalau ini K2Cr2O7, K-nya plus 1, totalnya plus 2. O-nya min 2, totalnya min 14. Jumlah bilog harus 0, maka Cr-nya adalah plus 12. Dibagi 2, karena di sini jumlah atomnya ada 2. Maka bilogsnya Cr adalah plus 6. H2 plus 1 dan min 2 sama ya. Kalau K2SO4, K-nya plus 1, O-nya min 2. Jadi K2SO4, K-nya plus 1, totalnya plus 2, O-nya min 2, totalnya min 8. Jumlahnya harus 0, maka S adalah plus 6. Nah, di sini nggak ada perubahan, K-nya tetap 1, Cr-nya tetap 6, baik di ruas kiri maupun di kanan. Kalau S-nya juga tetap plus 6 di ruas kiri maupun di ruas kanan, maka yang 4 itu bukan reaksi redox. Bukan redox. Jawaban yang paling tepat berarti adalah reaksi 1, 2, 3 atau option B. Selanjutnya nomor 9. Bilangan oksidasi atom tembaga pada CuH2O4 kali 2+ adalah ada Cu lalu H2O4 kali dengan total muatannya adalah 2+. Jadi ini cara bacanya. Cu dan H2O4 kali, nanti kalau muatannya di total itu harus plus 2. Nah, Cu-nya dicari, H2O-nya berapa? H2O itu biloxnya 0 karena dia muatannya asalnya molekul netral. Jadi 0 dikali 4 tetap 0 ya. Maka Cu-nya berapa? Titik-titik ditambah 0 harus plus 2, maka Cu-nya plus 2. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut nomor 11. Perhatikan reaksi berikut.
CO ditambah NO menjadi CO2 dan N2. Berdasarkan konsep reaksi redoks, menurut pelepasan dan penangkapan oksigen, pernyataan yang benar tentang reaksi di atas adalah, jadi untuk konsep nomor 11 itu yang pertama, reduksi terjadi jika melepas oksigen. Oksidasi kebalikannya, dia menerima oksigen atau menangkap oksigen. Kalau reduktor itu yang menerima oksigen. Nah, kalau oksidator kebalikannya, dia memberi oksigen. Seperti itu ya. Jadi kalau ada reaksi CO ditambah NO menjadi CO2 dan N2, bagaimana? Kita analisis satu-satu. CO di sini berubah menjadi CO2. Artinya dia akan menambah atau menangkap oksigen. Kalau dia menangkap oksigen atau mengikat oksigen, CO menjadi CO2 itu adalah reaksi oksidasi. Sedangkan CO-nya sendiri, karena dia menerima oksigen, menjadi reduktor. NO menjadi N2. NO-nya kehilangan O atau kehilangan oksigen. Maka reaksi NO menjadi N2 adalah reduksi. Sedangkan si NO adalah oksidator. Sekarang kita lihat pilihannya. A. Gas NO merupakan oksidator. Benar apa salah? Benar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana? Bisa dipahami? Lanjut ke nomor 23. Berikut merupakan pasangan yang benar tentang senyawa dan nama senyawa, kecuali di sini kan ada PbSnAlFe, itu merupakan logam ya. Sedangkan pasangannya itu ada OCl, S dan O, berarti non logam. Jadi untuk nomor 23 itu tata nama senyawanya berdasarkan rumus ini. Logam ditambah bilox dalam bentuk Romawi dan ditambah non logam diikuti akhiran ida. Jadi bilox Romawi itu dipakai jika logamnya adalah logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Sekarang PbSn dan Fe merupakan logam dengan bilox lebih dari 1. Sedangkan Al biloxnya hanya 1, yaitu plus 3. Jadi Al nanti tidak usah diberi bilangan Romawi. Yang A, PbO2 timbal 4 oksida. Lah 4 itu dari mana? Berarti cari dulu toh biloxnya. PbO2, O-nya min 2, totalnya min 4. Jumlah bilox harus 0, maka Pb adalah plus 4. Nah, ini biloxnya Pb plus 4 ya. Jadi namanya timbal 4 oksida, salah atau benar? Benar. Lalu SnCl2, timah 2 klorida. Timah Sn atau timah, Cl-nya muatannya min 1, maka totalnya min 2. Jumlah bilox harus 0, maka Sn harus plus 2. Ini biloxnya plus 2 ya. Benar. Jadi kalau namanya timah 2 klorida itu benar. Lalu yang C, Al2S3 aluminium 3 sulfida. Nah, ini salah. Nama Al2S3 itu cukup pakai aluminium sulfida saja karena biloxnya Al hanya 1 plus 3 itu ya. Yang D, FeO namanya besi 2 oksida. FeO, O-2, maka Fe plus 2 ya, karena jumlah biloxnya harus 0. Nah, berarti kalau namanya besi 2, karena muatannya 2 ya, biloxnya 2, besi 2 oksida berarti benar. Lalu yang E besi 3 oksida.
Fe2O3. Biloxnya Fe berapa? O min 2 kali 3 min 6. Total bilox harus 0. Maka di sini Fe2 itu muatannya jumlah biloxnya adalah plus 6. Karena Fe-nya ada 2, berarti dibagi 2 ya. Jadi biloxnya masing-masing, biloxnya Fe untuk satu Fe adalah plus 3. Jadi Romawinya nanti harus 3. Maka nama besi 3 oksida adalah tepat. Jadi yang salah atau jawaban yang benar adalah yang C. Sekarang lanjut nomor 25, nomor terakhir ya. Menurut IUPAC, senyawa dengan rumus kimia N2O3 mempunyai nama apa? N atau nitrogen adalah non-logam, O juga non-logam. Maka ini nanti berdasarkan tata nama non-logam ditambah non-logam ditambah akhiran ida. Nah, untuk non-logam dan non-logam 1 dan non-logam 2 itu diimbuhi dengan awalan sesuai dengan indeksnya masing-masing. Kalau 2 pakainya di 3, tri, dan seterusnya itu ya. Berarti kalau ada N2O3, N-nya ada 2, berarti harus dikasih awalan di nitrogen. Lalu oksigennya ada 3, maka pakai awalan tri, oksida, akhiran ida. Jadi N2O3 namanya adalah dinitrogen trioksida. Jawaban yang tepat nomor 25 adalah E. Nah, akhirnya selesai juga ya. Sekian pembahasan hari ini, semoga banyak membantu kalian di rumah untuk belajar mandiri. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.